boneka antik yang mengincar nyawa manusia. John menyerahkan sebuah kotak besar kepada Mia, istrinya yang sedang hamil tua. Wajah Mia berbinar saat membuka kotak itu dan menemukan boneka antik langka dengan gaun pengantin putih yang sudah lama ia cari. Ia meletakkannya dengan hati-hati di rak kamar calon bayi mereka. Namun ketenangan malam itu pecah seketika. Teriakan histeris terdengar dari rumah tetangga, memaksa John berlari keluar untuk memeriksa keadaan sementara Mia menunggu dengan cemas di ruang tamu. Seorang wanita asing dengan gaun putih berlumuran darah tiba-tiba menerobos masuk dan menusuk perut hamil Mia. Polisi datang tepat waktu dan menembak mati rekan pria wanita itu. Namun si wanita asing malah mundur perlahan ke kamar bayi. Ia menggorok lehernya sendiri sambil memeluk erat boneka pemberian John. Setetes darah segar jatuh tepat ke dalam mata boneka itu dan meresap masuk. Polisi mengidentifikasi mayat itu sebagai Annabelle Higgins, anggota sekte sesat pemuja iblis. Ia meminta John membuang boneka terkutuk itu ke tong sampah di depan rumah. Teror mulai meningkat secara fisik. Mesin jahit menyala sendiri di tengah malam. Suatu sore, kompor menyala dan membakar popcorn hingga meledak, memicu kebakaran kecil yang hampir melukai Mia. Mia selamat dan melahirkan bayi perempuan bernama Leah, tapi ia trauma berat. Mereka segera pindah ke apartemen baru di gedung tinggi untuk melupakan kejadian mengerikan itu. Namun saat membongkar barang pindahan, Mia terkejut bukan main. Boneka yang seharusnya sudah dibuang itu muncul kembali di dasar salah satu kardus, menatapnya dengan senyum beku yang kini terasa jahat. Saat Mia berlari ke gudang bawah tanah, ia terjebak. Lift tua itu tidak mau bergerak naik dan pintunya selalu terbuka di lantai basement yang gelap gulita. Sosok bayangan hitam dengan tanduk tajam merangkak di langit-langit dan mencakar lengan Mia, meninggalkan bekas luka berbentuk simbol aneh. Seorang teman bernama Evelyn menjelaskan bahwa iblis itu tidak menginginkan bonekanya, melainkan menginginkan satu jiwa manusia yang murni. Mereka meminta bantuan Pastor Perez untuk membawa boneka itu ke tempat suci. Namun belum sampai ke gerbang gereja, sosok iblis itu melempar tubuh Pastor Perez hingga tulang punggungnya patah, dan boneka itu kembali muncul di samping tempat tidur bayi Leah. Situasi mencapai puncaknya ketika apartemen mereka berguncang hebat. Bayi Leah menghilang dari boxnya. Mia melihat boneka itu duduk di kursi goyang, berubah menjadi sosok mengerikan yang menuntut jiwanya. Putus asa demi menyelamatkan anaknya, Mia mengambil boneka itu dan berdiri di tepi jendela apartemen yang terbuka lebar, bersiap melompat bunuh diri sebagai tumbal bagi sang iblis. John mendobrak pintu tepat waktu dan menarik istrinya menjauh dari maut. Namun iblis itu menuntut pembayaran darah. Di tengah kekacauan, Evelyn tiba-tiba menerobos masuk dan merampas boneka itu dari tangan Mia. Menyadari bahwa ini adalah takdirnya untuk menebus dosa masa lalu, Evelyn memanjat jendela dan menjatuhkan dirinya sendiri ke bawah. Tubuhnya menghantam trotoar beton dengan keras, tewas seketika menggantikan Mia. Polisi memeriksa lokasi kejadian namun boneka itu tidak ditemukan di dekat mayat Evelyn. Keluarga Mia akhirnya selamat dan pergi meninggalkan kota itu. 6 bulan kemudian, di sebuah toko antik yang jauh dari sana, seorang ibu parubaya membeli boneka yang sama sebagai hadiah ulang tahun untuk putrinya yang bekerja sebagai perawat, tanpa menyadari malapetaka apa yang baru saja ia bawa pulang.